pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah hadir dalam diskusi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Jokiman Paung dan saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi yang bertema media sosial untuk remaja. Acara ini akan diawali dengan pemaparan dari narasumber kita, diikuti dengan sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok saya berikan satu pertanyaan dan ditutup dengan kesimpulan. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi nanti. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pandangan, karena diskusi ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk belajar dan memahami lebih dalam. Seperti yang kita ketahui, media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita para remaja. Hampir setiap hari kita mengakses media sosial, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, atau sekedar mengisi waktu luang. Namun di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, media sosial juga memiliki tantangan dan risiko, seperti cyberbullying, kecanduan, serta isu privasi. Tujuan diskusi kita hari ini adalah untuk lebih memahami bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan remaja, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Selain itu, kita juga akan membahas tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh remaja dalam penggunaan media sosial, seperti tips atau cara bijak untuk menggunakannya, agar media sosial menjadi sarana yang bermanfaat dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Sebelum kita memulai izinkan saya perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu rekan saya terdiri dari Ayu Fadila sebagai narasumber, Nabila Fitri sebagai natulen, Chelsea Devita dan Dini Amelia sebagai peserta. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita mulai acara ini. Saya persilakan narasumber kita, Ayu Fadila, untuk memaparkan materi mengenai media sosial untuk remaja. Ayu Fadila, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber pada diskusi hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah menggunakan media sosial sebagai sumber pembelajaran bagi remaja. Seperti yang kita ketahui, media sosial bukan hanya tempat berkomunikasi dan hiburan. Media sosial bisa menjadi sumber pembelajaran dan keterampilan jika digunakan dengan bijak. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan ide-ide dan wawasan tentang cara menggunakan media sosial sebagai sumber pembelajaran bagi remaja untuk kita. Baik, mari kita mulai. Dan resiko pembelajaran melalui media sosial, memberikan tips untuk menggunakan media sosial secara produktif untuk pembelajaran. Mengapa media sosial dapat menjadi sumber belajar? Ada 3 faktor, yaitu pertama, akses informasinya luas. Media sosial dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 2, konten edukatif melimpah. Dan yang terakhir yaitu interaktif dan menarik. Manfaat media sosial sebagai sumber belajar bagi remaja. Manfaatnya ada 4, yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan, belajar keterampilan baru, akses pembelajaran gratis, dan mempermudah kolaborasi. Platform media sosial yang sering digunakan untuk belajar. Platform yang digunakan untuk belajar ada beberapa, yaitu YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Resiko menggunakan media sosial untuk belajar. Yang pertama, informasi tidak akurat. Banyak informasi yang tidak diverifikasikan dan dapat menyesatkan. Kedua, distraksi. Terlalu banyak konten hiburan yang bisa mengganggu fokus belajar. Ketiga, keamanan privasi. Perlu berhati-hati dengan data pribadi saat menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, ketergantungan pada konten cepat. Konten singkat dapat membuat kita sulit mendalami materi lebih dalam. Tips aman dan efektif menggunakan media sosial sebagai sumber belajar. Yang pertama, verifikasi informasi. Yang kedua, atur waktu belajar. Yang ketiga, ikuti akun edukatif. Dan yang terakhir, buat daftar konten yang ingin dipelajari. Dan itulah presentasi dari saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badilah atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangan atau menyebutkan namanya. Pertanyaan diharapkan relevan dan tema diskusi kita hari ini. Yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangan atau menyebutkan namanya. Pertanyaan diharapkan relevan dan tema diskusi kita hari ini. Saya Ya, Anggun, saya persilakan maju di depan. Kenalkan, nama saya Anggun Afrita. Saya ingin bertanya, apa yang paling Anda pelajari dari media sosial selama ini? Baik, kita tahu dulu pertanyaan dari Anggun. Lanjut, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih kepada moderator. Saya akan bertanya, apakah Anda memiliki akun atau konten edukatif favorit di media sosial? Baik, kita langsung lagi pertanyaannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, kita tahu dulu pertanyaannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa Marvel, saya persilakan maju di depan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda menyeimbangkan waktu belajar di media sosial dan belajar dari buku atau sumber lain? Terima kasih teman-teman kita yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini rekan saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Garcia Devita akan persilakan. moderator telah mengizinkan dan memberikan waktu kepada saya, dan terima kasih juga kepada peserta telah mengajukan pertanyaan. Saya Chelsea Revita mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selama ini saya banyak belajar keterampilan praktis seperti tips belajar efektif, tutorial penggunaan aplikasi, dan meningkatkan kreativitas melalui gambar dan video. Perkembangan ilmu pengetahuan dan isu global tidak hanya didapatkan dari buku pelajaran, tetapi banyak konten yang mudah dipahami melalui video dan mudah dipahami secara singkat dan visual. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eci yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 2 yang dijawabkan oleh Chelsea. Terima kasih atas moderator telah mengizinkan saya lagi untuk memberi jawaban yang telah dikasih dari kelompok 2. Ya, saya mempunyai beberapa akun favorit. Baik, terima kasih moderator telah mengizinkan saya menjawab pertanyaan lagi. Jawabannya, ya, saya mempunyai beberapa akun di media sosial yang kontennya sangat bermanfaat untuk belajar. Salah satunya adalah Ruang Guru. Apalagi di YouTube banyak menyediakan tips belajar dengan penjelasan materi secara menarik. Akun-akun ini menyediakan konten yang membantu memperluaskan pengetahuan saya secara menarik dan menyenangkan. Apakah jawaban ini telah pas untuk kelompok 2? Ya. Terima kasih dan saya balikan lagi kepada moderator. Kepada Chelsea yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita lanjut. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dijawab oleh Dini Amalia. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya mencoba menetapkan waktu khusus untuk belajar di media sosial agar tidak berlebihan. Biasanya, saya mengatur timer di ponsel saat menonton konten edukatif, dan saya menyisihkan waktu lebih banyak untuk membaca dari buku atau sumber yang lain lebih mendalam. Saya juga membagi waktu belajar dalam prinsip 60/40 dibagi 60% untuk belajar dari buku, artikel, atau modul sekolah, dan 40% dari media sosial. Dengan cara ini, saya bisa fokus di media sosial tanpa mengabaikan bahan pelajaran utama dari sekolah. Jawaban ini bisa menjadi acuan untuk memulai diskusi dan menggali lebih dalam bagaimana media sosial
jawaban dari saya sudah pas. Terima kasih buat yang sudah ikut sesi tanya jawab hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah bertanya, dan terima kasih juga atas rekan saya yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Baik, untuk para diskusi kita hari ini, saya persilakan mentulen kita untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Mentulen kami persilakan. Saya Nabila Safitri. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang menggunakan media sosial sebagai sumber pembelajaran bagi remaja. Media sosial bisa menjadi sumber pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi pelajar. Meskipun banyak manfaatnya, kita perlu bijak dalam memilih dan menyaring informasi. Penggunaan media sosial untuk pelajar harus diatur dengan baik agar tidak mengganggu proses belajar yang lebih mendalam. Sekian dari saya. Kepada rekan kita yang telah memberikan kesimpulan, dan terima kasih kepada Ayu Fadila yang telah memberikan wawasan dan tips bermanfaat tentang memanfaatkan media sosial bagi sumber pembelajaran. Terima kasih juga kepada Nabila atas rangkuman kesimpulannya, serta teman-teman semua yang sudah aktif partisipasi. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Dengan ini diskusi kita resmi ditutup. Terima kasih dan sampai jumpa kesempatan berikutnya.